Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Karena anugerahnya sepanjang 1 minggu ini kita boleh masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita persiapkan setiap piring-piring rohani kita untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita terlebih dahulu mengangkat setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan rasa syukur kita nyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menolong kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Mari sama-sama kita mau katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyatakan lagi, Ku mau seperti-Mu, Yesus, seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. benar Bapa, benar Yesus. Seperti pujian kami pada hari ini, kami mau seperti Engkau Yesus. Kami mau dibentuk oleh-Mu Bapa. Kami tahu tidak mudah untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang mampu menolong kami, yang mampu memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih sampai saat ini Bapa, Engkau terus menolong kehidupan kami. Engkau terus memberkati kehidupan kami lewat setiap kesehatan kami, lewat setiap keharmonisan keluarga kami, bahkan lewat setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan pada hari ini, menyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Menyatakan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Kami mau berjalan di dalam terang kasih Kristus. Kami mau mengikut sertakan Engkau Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan Bapa ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lawat setiap hati kami, lawat setiap hati para pendengar yang saat ini mendengarkan setiap ibadah yang akan kami laksanakan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati hati kami pribadi, lepas pribadi, ubah kami. Bahkan Tuhan mungkin saat ini kami sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang memberikan kami kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Bahkan Bapa, yang saat ini kami dalam problema, kehidupan, permasalahan, pergumulan, mari Tuhan yang tolong kami untuk melaluinya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Bahkan Engkau tidak akan membiarkan kami melebihi setiap ujian-ujian yang kami lewati. Karena Tuhan yang mampu memberikan kami kelegaan. Karena firman-Mu berkata Bapa, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan keringanan. Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan juga Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang Dia sampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi terang Kristus di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan dan yang sudah percaya kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dekat padaku, itu rinduku.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur.
Dalam setiap perjalanan hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu ada, Ya Yesus. selalu hadir, dan penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sehingga kami sampai hari ini selalu membawakan ucapan syukur di dalam hadirat-Mu. Ya Yesus. Setiap kondisi, setiap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami akan selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami akan selalu memandang bagaimana Engkau Tuhan telah memberikan teladan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, Ya Yesus. lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Yesus. Engkau mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa besar kasih karunia-Mu, betapa besar anugerah-Mu buat kehidupan kami Ya Tuhan. Yesus. Sebab melalui darah-Mu, melalui daging-Mu Tuhan yang tercabik-cabik, melalui pengorbanan-Mu, kami diingatkan bahwa kami harus percaya kepada Yesus Kristus supaya kehidupan kami diselamatkan, supaya kehidupan kami tidak binasa, supaya kehidupan kami pasti sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bangkit pada hari ketiga dan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Kebenaran firman-Mu telah menyatakan dan tertulis. Engkau telah memberikan anugerah, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Dan tertulis dengan tepat, Roh Kudus tidak berbentuk manusia, tetapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu menyatu dengan roh kami sebagai manusia saat kami percaya kepada Yesus Kristus. Dengan tepat dan tertulis, Roh kebenaran, Roh Kudus tidak berupa manusia. Roh Kudus saat Kau naik ke sorga, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami tidak sebagai yatim piatu, tetapi kehidupan kami disertai selama-lamanya sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik, Tuhan itu teramat baik. Kami sangat mengucapkan syukur setiap kebaikan Tuhan. Setiap di mana kami mengalami kesusahan, penderitaan, beban berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan tetap menguatkan kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan tetap meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat luar biasa. Perbuatan-Mu yang ajaib sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami akan tetap merasakan, kami akan tetap menikmati, dan kami akan tetap melihat dengan mata jasmani kami. Sehingga kehidupan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Sehingga kehidupan kami memiliki akar yang kuat untuk tetap hidup percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Benih ilahi itu akan tertanam dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itu akan termeteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi perjalanan hidup kami selalu menorehkan, kami selalu menggariskan ada kebenaran firman Tuhan yang sudah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selalu mengasihi-Mu Tuhan. Kami akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik
dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kuat dan menjadi berani. Ya. Jadilah kuat dan berani. Kita sudah masuk di tahun 2026. Tanpa terasa kita masuk di dalam bulan April. Ya, tanpa terasa juga saudara kita akan mengakhiri bulan April. Kita masuk dalam bulan yang kelima. Tahun 2026 adalah tahun yang sangat krusial. Di mana kita dapat melihat bahwa banyak hal perubahan yang terjadi. Hari-hari ini banyak semua kondisi baik secara teknologi, baik secara umum, semuanya dilakukan bukan secara konvensional lagi. Tetapi hampir semua kebanyakan, semua sudah diatur dengan non-konvensional. Semua serba elektrik, semua serba listrik, semua serba program. Kalau kita dapat melihat dan dapat flashback kembali di tahun-tahun yang lalu atau di beberapa tahun yang lalu, masih semua dikerjakan dengan konvensional. Harus ada yang namanya briefing, harus ada yang namanya pengenalan atau training. Dan ada sebuah analisa dalam setiap apa yang dikerjakan atau yang menjadi karya hasil. Tetapi hari-hari ini saudara kita dapat melihat bahwa semuanya dikerjakan yang dinamakan programmer atau program. Semua dikendalikan dengan program. Dengan harapan satu perintah, satu tujuan. Hari ini tanpa terasa saudara menjadi tantangan yang besar buat kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan hari ini saya membawakan jadilah kuat dan berani. Apa kalimat kuat dan berani ini saudara? Mari biarlah tantangan 2026 ini kita menjalani sepanjang tahun 2026 ini tetap harus semakin hari kita semakin berharap kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat betapa dampaknya sangat luar biasa. Kemajuan demi kemajuan yang kita dapat saksikan sendiri. Saya masih mengalami di beberapa tahun yang lalu. Sebelum bekerja kita harus ada briefing. Ya. Mungkin ada beberapa juga hari-hari ini masih tetap mengkondisikan seperti itu. Tetapi ada banyak juga hal yang sudah tanpa hal yang namanya briefing, tanpa hal yang namanya sebuah pengenalan. Karena sudah ada yang namanya program. Tapi mari saudara, kita dapat melihat perubahan demi perubahan dalam dunia ini boleh terjadi. Tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, bahkan firman Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya, iya dan amin buat kehidupan kita. Percayalah, setiap zaman yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sebab firman-Nya sudah berkata, Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, firman Tuhan pada kitab Ulangan pasal yang ke-31 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, atau janganlah gemetar. Nah, kita dapat melihat perubahan demi perubahan yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Kita mungkin sudah menikmati atau kita sudah melihat hasil yang kita kerjakan di beberapa tahun yang lalu, atau mungkin di beberapa puluh tahun yang lalu, yang menjadi aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan pekerjaan kita. Dan melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, kita sudah menikmatinya, kita sudah melihat hasilnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan terus semakin bergulirnya waktu, ada perubahan demi perubahan. Ada media demi media yang hari ini sedang menjadi kegoncangan buat kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat secara real, ini adalah tantangan bagi kehidupan kita. Metode apa yang hari-hari yang sudah kita lalui di beberapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu kita sudah lalui. Itu adalah cara yang hebat mengatasi segalanya. Tetapi di tahun-tahun ini kita mungkin melihat apa yang kita sudah lakukan dan kita ulang kembali. Kok kayaknya tidak ada dampak. Kok kayaknya bukan jawaban. Saudara, tanpa disadari, kadang-kadang kehidupan kita sudah melewati segala sesuatunya. Kita sudah mulai berjuang dan kita mendapatkan hasilnya. Atau kita melakukan cara demi cara dan kita berhasil melaluinya. Terkadang kita akan mengulang kembali di dalam setiap kasus demi kasus yang sedang kita hadapi. Perlu kita sadari, kita akan melakukan hal itu. Tetapi di tahun 2026 ini kita diingatkan bersama-sama. Apa yang sudah menjadi metode-metode kita di hari-hari yang lalu. Dalam kehidupan kita. Terkadang apa yang sudah kita lakukan dan kita ulang kembali. Tidak menjadi solusi bagi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi takut. Sehingga kehidupan kita menjadi gemetar. Nah, hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan bersama-sama, saudara. Saat kita mengalami hal itu, kita pandang Tuhan. Kita lihat Tuhan. Di mana Tuhan yang selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kita sudah membaca. Janganlah takut, janganlah gemetar. Di dalam ayat yang ke-8 terakhir, janganlah takut, janganlah patah hati. Hari ini tanpa terasa, saudara. Kalau kita sudah mengulangi metode-metode yang sudah kita lakukan di hari yang lalu, dan itu sudah berdampak keberhasilan buat kehidupan kita. Mungkin kita akan ulangi di tahun-tahun ini. Di tantangan yang semakin hari semakin baru. Dan kita melihat tidak begitu besar dampaknya. Mari saudara, pandanglah Tuhan. Sudah waktunya kita
harus menyadari kalau kita bisa sampai di titik ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita diingatkan, kita disadarkan apa yang dialami oleh Musa dan Yosua. Yosua sebagai tongkat estafet untuk menindaklanjuti, membawa seluruh orang Israel untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang mereka. Bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan selalu menemani dan meyakinkan supaya Yosua menjadi pribadi yang kuat dan berani. Begitu juga pada hari ini, saudara. Seberat apapun problema dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang hari-hari ini sedang kita alami, mari saudara, mari kita melangkah dengan kuat, melangkah dengan berani. Apa artinya? Mari kita kuat untuk selalu datang kepada Tuhan. Mari kita miliki langkah berani untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab yang namanya rasa takut dan patah hati, gemetar, itu akan ada dalam kehidupan kita saat kita mengalami beban berat. Kita sudah berjuang dengan luar biasa, tetapi beban berat ini belum teratasi dengan baik. Maka akan terjadi yang namanya gemetar, patah hati, dan takut. Tapi hari ini kita diingatkan bersama-sama, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bersama-sama. Dunia boleh berubah, tetapi Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Dunia boleh berubah, tetapi ingatlah, otoritas Tuhan adalah otoritas yang paling tertinggi, yang sanggup menolong kehidupan kita. Jadi mari saudara, kita diingatkan bersama-sama. Mari kita melangkah seperti Yosua dengan kuat dan berani. Mari kita lihat, di hari-hari yang lalu saja Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan menyatakan mujizatnya. Di hari-hari ini pun, di tahun 2026, mari kita tuntaskan sepanjang perjalanan 2026 ini dengan terus melangkah kuat dan berani. Berani untuk melakukan firman Tuhan, kuat untuk senantiasa datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, menjadi pengingat bagi kita semua. Segalanya memang tidak mudah. Apa yang sedang kita alami, kita merasa bahwa itu tidak mudah. Tetapi percayalah, saat kita berjalan bersama Tuhan, kita dapat melihat hanya Tuhan yang sanggup mempermudah segala sesuatunya. Bagi kita yang kita lihat mustahil, tetapi mari kita punya pendirian bahwa saat kita berjalan bersama Tuhan, apa yang bagi manusia itu mustahil, tetapi saat kita berjalan bersama Tuhan, maka semuanya tidak yang mustahil. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita, menjadi pengingat bagi kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi betapa pentingnya saudara, tetap apa yang menjadi bagian hidup kita, kita kerjakan. Tapi jangan pernah lupa apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Salah satu contohnya dalam hukum Taurat. Kuduskanlah hari Sabat. Seberat apa sih masalah kehidupan kita, saudara? Kekuatan kita ini terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikan
segala sesuatunya. Kita tidak juga bisa meraih cita-cita kita kalau tanpa pertolongan Tuhan. Kalau tanpa seizin Tuhan. Mungkin kita dapat melihat, buktinya ada teman saya, keluarga saya, sahabat saya bisa meraih segala sesuatunya tanpa Tuhan. Tapi ingat saudara, segala sesuatunya yang dipaksakan, segala sesuatunya yang berlebihan, itu tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi segala sesuatunya, kalau disertai dengan rasa cukup, itu akan menjadi damai sejahtera dan pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi mari saudara, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah apa yang menjadi hukum Taurat dan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan hati kita. Seperti apa yang dialami oleh Yosua. Yosua dikuatkan oleh Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada alasan yang lain saudara. Seberat apa sih masalah kehidupan kita? Lalu kita sampai meninggalkan hari Sabat. Bahkan kita meninggalkan doa-doa kita setiap hari. Seberat apa? Sesusah apa kehidupan kita sehingga kita melupakan Tuhan? Sehingga kita melupakan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Sehebat apa? Sesusah apa? Semenderita apa? Biarlah hari ini kita diingatkan bersama-sama. Apapun yang sedang terjadi, hanya Tuhan Yesus, otoritas Tuhan yang menjadi kunci jawaban bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami dan menguatkan kami Tuhan. Musa dan Yosua telah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Begitu juga kehidupan kami. Kami ingin selalu mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Supaya kehidupan kami bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kami mengenal dengan sedalam-dalamnya. Kehidupan kami bukan hanya mengenal bahwa Engkau adalah juru selamat bagi semua manusia. Tetapi kehidupan kami harus lebih dan lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga sehebat apapun badai yang terjadi, iman kami, perbuatan kehidupan kami tidak akan pernah berubah. Iman kami dan perbuatan kehidupan kami akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan yang singkat buat kehidupan kami. Seberapa hebat penderitaan kami, seberapa hebat kesusahan hidup kami, seberapa hebat beban yang membelenggu kehidupan kami. Hanya otoritas Tuhan yang menjadi kunci jawaban bagi kehidupan kami. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati bagi para pendengar hari ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera dan sukacita. Mujizat mengalir dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia. Baik juga yang ada di kota kami, kota Sumeneb. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera. Berlimpah-limpah dalam kehidupan karyawan para karyawati. Dari pimpinan, wakil pimpinan dan semuanya Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun dalam kehidupan stasiun radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan selalu ada.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith Jalan Lontar nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.